Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid akan mempresentasikan tentang analisis pemilihan judul skripsi di program studi teknik industri menggunakan metode analisis hierarki proses. Jadi latar belakangnya merupakan tugas akhir seorang mahasiswa tingkat sarjana guna meraih gelar sarjana. Skripsi sendiri merupakan suatu karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan biasanya penyusunan yang berpedoman pada ketentuan dari kampus masing-masing. Dalam menentukan judul skripsi ini, jarang pula mahasiswa malah kebingungan dalam menentukan tema atau judul skripsi yang akan dijadikan landasan awal dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu, penentuan judul skripsi yang baik, menarik, dan diteliti penting dapat diselesaikan dan juga fokus penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program studi teknik industri. Maka penelitian ini akan membahas tentang analisis pemilihan judul skripsi di program studi teknik industri menggunakan metode analisis hierarki proses. Salah satu metode digunakan untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks. Tujuannya adalah pertama itu mengetahui peringkat sejak alternatif menggunakan metode hierarki. Terus yang kedua mengetahui alternatif yang akan terpilih yang menjadi rekomendasi menggunakan metode hierarki. Jadi tahapan metode AHP ini ada 7. Pertama, didefinisikan masalahnya. Kedua, buat struktur hierarki yang sesuai dengan permasalahan. Ketiga itu buat matriks perbandingan berpasangan setiap level hierarki. Keempat, hitunglah bobot tiap elemen setiap level hierarki. Dan kelima, normalisasi bobot, kriteria, dan alternatifnya. Terus keenam, pengecekan inkonsistensi tiap matriks perbandingan. 7. Setelah bobot kriteria dan bobot alternatif didapatkan, maka hitunglah total dari perkalian antara bobot alternatif dengan bobot kriteria yang bersesuaian. Selanjutnya, penerapan metode AHP. Mendefinisikan masalah. Jadi menentukan judul skripsi teknik industri. Tujuannya atau goal adalah menentukan judul skripsi teknik industri. Kriteria penentuan judul skripsi: A. Penelitian bermanfaat. B. Ketersediaan referensi. C. Ketersediaan data. D. Bidang kemampuan. Alternatif penentuan judul skripsinya: A. Ergonomi. B. Sistem produksi. C. Pengendalian kualitas. Dan D. Riset operasional. Berikut ini adalah struktur hierarki metode AHP. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Yazid, yaitu tentang penentuan judul skripsi dengan menggunakan metode AHP. Yang selanjutnya adalah skala penilaian metode AHP. Jadi di sini kami akan menilai kriteria yang kami pilih, yaitu 4 kriterianya. Berikut ini adalah tabel skala penilaian metode AHP dengan nilai sebagai berikut. Dari nilai ini dilakukan perhitungan bobot kriteria yang tadinya 1/3 ini menjadi 0,33 karena dibagi 1 dibagi 3. Nah, yang 0,50 ini berdasarkan pada ketersediaan referensi dan ketersediaan data. 1 dibagi 2 menjadi 0,50. Lalu di total dari perhitungan bobot kriteria ini menjadi di total ke bawah. Jadi yang matrik pertama ini menjadi 10, yang selanjutnya 5,33, yang selanjutnya 2,33, yang selanjutnya 2,83. Selanjutnya dicari rata-ratanya. Jadi mencari rata-ratanya ini, mengapa dia 0,10, yaitu 1 dibagi 10, makanya di sini 0,10. Ini mengapa 0,6? Ini karena 0,33 ini dibagi sama 5,33.
Lalu setelah dicari rata-ratanya itu dijumlahkan. Jadi bobot kriteria ini harus 1 di antara semua 4 ini, nilainya harus 1 bila dijumlahkan. Lalu bobot kriteria ini selanjutnya dirata-ratakan menjadi 1 kolom saja, menjadi 0,10, 0,21, 0,41 dan 0,29. Selanjutnya melakukan perhitungan konsistensi bobot kriteria. Jadi yang bobot kriteria yang pertama kita pilih tadi dikalikan dengan rata-rata bobot kriteria, dikalikan, jadi perkaliannya itu baris dikali kolom, maka jumlahnya menjadi A-nya 0,39, 0,84, 1,69, 1,20. Jadi 0,39 ini dari baris yang ini dikalikan oleh kolom yang ini menjadi 0,39. Selanjutnya baris kedua dikali kolom menjadi 0,84. Yang selanjutnya baris dikali kolom juga menjadi 1,69. Jadi A maksimalnya itu yaitu 0,10, 0,21, 0,41 dan 0,29. Jadi selanjutnya ini mencari maksimal dari A-nya. Jadi yang AX ini dibagi oleh rata-rata ini. Jadi yang maksimalnya itu 4,17 maksimal A-nya. Selanjutnya dilakukan mencari konsistensinya, yaitu dengan rumus CI A dikurang A max dikurang N, N-nya ini 4 dibagi N 4 dikurang 1. Jadi CI-nya ini 4,17 tadi A max-nya dikurang oleh 4 dibagi 4 dikurang 1. Jadi 4,17 ini dikurang 4 menjadi 0,17 dibagi 4 kurang 1 yaitu 3 menjadi 0,056. Selanjutnya langsung mencari konsistensinya dengan CI dibagi RI. Jadi 0,56 tadi dibagi oleh RI 0,90. Mengapa 0,90? Karena yaitu N-nya 4. Jadi di tabel RI itu kalau N-nya 4 RI-nya itu 0,90 menjadi 0,0629. Jadi karena nilai CR-nya ini kecil atau sama dengan 0,1, maka penilaian konsisten dan pengolahan data kriteria ini dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Jadi nilai CR-nya itu 0,0629. Selanjutnya dilakukan penelitian selanjutnya, yaitu membandingkan berpasangan antara alternatif judul penelitian pada kriteria penelitian bermanfaat seperti tabel ini. Jadi tabel ini nanti ada 4, berdasarkan penelitian bermanfaat, berdasarkan ketersediaan referensi, berdasarkan ketersediaan data, berdasarkan bidang kemampuan. Jadi skornya itu dikasih, yang ngasih itu peneliti sendiri. Terus dicari juga prioritas vektornya. Jadi ini nanti tabelnya ada 4. Nah, ini 1. Jadi cara carinya tuh sama kayak bobot kriteria tadi, prioritas vektornya. Yang selanjutnya itu dilakukan perangkaian alternatif. Jadi di sini perangkaian alternatif itu diselesaikan dengan persamaan perangkaian alternatif dapatnya itu dari prioritas vektor dikali kriteria. Jadi ini tabelnya. Jadi tabelnya ini
Jenis skripsi ini didapat dari hasil dari prioritas vektor berdasarkan penelitian bermanfaat. Nah, yang referensi ini didapat dari prioritas vektor berdasarkan ketersediaan referensi. Terus yang tabel ketiga ini, yang kolom ketiga ini didapatkan dari ketersediaan data dari prioritas vektor. Yang bidang kemampuan ini berdasarkan bidang kemampuan. Dengan alternatifnya itu ini prioritas vektornya juga. Terus yang tabel warna kuning ini, yang kriteria ini berdasarkan dari hasil rata-rata dari apa tadi kriteria itu. Selanjutnya dilakukan perkalian vektor, yaitu baris dikali kolom. Jadi perangkaian alternatifnya dapatlah yang pertama itu untuk judul alternatifnya itu yang tentang ergonomi itu 0,37. Nah, itu dilakukan lagi yang baris kedua dikali kolom yang kriteria ini mendapatkan 0,481. Terus selanjutnya yang baris ketiga dikali kolom juga menjadi 0,425. Yang selanjutnya adalah kolom baris keempat dikali kolom menjadi 0,181. Jadi inilah perangkaian alternatifnya. Kesimpulannya setelah didapat yang alternatif tadi, jadi berdasarkan pengolahan data, yang pertama itu kesimpulannya adalah kita di tujuannya tadi adalah menentukan peringkat tiap alternatif. Dari tujuan yang pertama itu, jadi peringkat pertama itu yaitu sistem produksi karena dia nilainya paling tinggi 0,481. Yang kedua adalah pengendalian kualitas yaitu 0,425. Yang ketiga ergonomi, dan yang keempat riset operasional. Jadi tabel ini berdasarkan bobot alternatif tadi menentukan peringkat setiap alternatifnya. Jadi berdasarkan yang kedua itu, jadi tujuannya yaitu alternatif mana yang akan dipilih menggunakan metode AHP ini. Jadi berdasarkan skor peringkat tadi, jadi direkomendasikan untuk menentukan judul skripsi teknik industri ini adalah sistem produksi karena nilai bobot akhirnya itu yang paling tertinggi. Maka direkomendasikan alternatifnya ini menentukan judul skripsi ini yaitu sistem produksi karena dia mendapat nilai paling tinggi. Jadi seperti itulah kira-kira mencari penentuan analisa keputusan, menentukan keputusan berdasarkan metode AHP. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah dan kekurangan, kami mohon maaf dari kelompok 2 dari saya dan Muhammad Yazid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.